Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan eh, laporan observasi pengembangan pembelajaran IPA di SD yang berbasis pembelajaran mendalam. Sebelumnya, eh, kepada yang terhormat, kepada Bapak dosen pengampu Zulherman PhD dan anggota kelompok kami, ya, kami dari kelompok 4, perkenalkan, nama saya Nida Urahmah dan ada teman saya Istiana Khairunisa dan Febrina Putri Andini. Di sini ada topik pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama di sini ada latar belakang dari SDIT Permata Bunda. Kemudian yang kedua ada tujuan kegiatan dari observasi. Kemudian ada yang ketiga ada manfaat kegiatan. Yang keempat lokasi dan waktu pelaksanaan observasi. Yang kelima ada subjek observasi. Yang keenam ada teknik dan instrumen observasi. Yang ketujuh ada prosedur-prosedurnya. Kemudian yang kedelapan ada teknik analisis data yang kami dapat. Kemudian yang kesembilan ada kesimpulan dari instrumen observasi. Yang kesepuluh hasil observasi dan analisis. Kemudian yang ke-11 ada refleksi mahasiswa. Dan yang ke-12 ada kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian yang selanjutnya, pada pendahuluan saya akan membahas tentang latar belakang dan konteks SDIT di Permata Bunda. Nah, dari latar belakangnya di sini, pembelajaran IPA di SD itu fundamental, yang menjadi dasar atau fondasi untuk literasi sains, berpikir kritis, dan pemahaman lingkungan. Nah, kurikulum Merdeka ini menekankan pembelajaran mendalam atau deep learning dan diferensiasi pembelajaran tentang perbedaan yang ada di sekolah. Nah, ini menuntut desain pembelajaran yang kontekstual, artinya mengaitkan konsep dengan lingkungan sekitar dan pembelajaran akan menjadi bermakna dan berarti. Kemudian ada konteks SDIT Permata Bunda. Di sini menerapkan pembelajaran IPA yang inklusif dengan melayani siswa reguler dan siswa yang berkebutuhan khusus atau ABK dengan shadow teacher atau guru pendamping. Nah, sekolah ini fokus pada deep learning atau pembelajaran mendalam untuk mendorong siswa menjadi lebih aktif, eksploratif atau menjelajah di sekitar sekolah atau lingkungan dan pemahaman konsep yang bermakna. Kemudian ada tujuan observasi dan ada manfaatnya. Yang pertama itu dari tujuan observasi di sini mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPA di SDIT Permata Bunda. Lalu kemudian yang kedua, di sini kami dapat menganalisis guru untuk siswa strategi yang guru gunakan untuk siswa reguler dan anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga ada membandingkan praktik pembelajaran di antara siswa reguler dan anak berkebutuhan khusus tersebut. Kemudian yang keempat ada menganalisis kesesuaian praktik dengan teori yang teori deep learning atau teori pembelajaran mendalam. Nah, kemudian ada manfaatnya. Di sini gambaran tentang implementasi di kelas yang inklusi. Kemudian yang kedua, ada refleksi guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran agar pembelajaran ini lebih gampang untuk dipahami. Kemudian yang ketiga ini ada data awal sebagai acuan supervisi dari pembelajaran, entah itu ada RPP, modul ajar, kemudian ada alat digital lainnya yang digunakan. Kemudian yang keempat, di sini ada penguatan pemahaman mahasiswa tentang praktik kurikulum Merdeka. Jadi, dengan kami mendatangkan observasi di lapangan tersebut,
kami tahu gitu tentang praktik pembelajaran dari kurikulum Merdeka ini, entah itu modul ajar yang guru pakai, entah itu siswa-siswinya yang ada di kelas tersebut. Kemudian di sini ada metode observasi dari lokasi dan waktu pelaksanaannya. Observasi dilaksanakan di SDIT Permata Bunda, Jakarta pada Sabtu 4 November 2025 pada pukul 9 sampai dengan 10:15 WIB. Kemudian subjek dari observasi di sekolah tersebut ada guru IPA, kemudian ada siswa reguler, kemudian ada siswa ABK, anak berkebutuhan khusus, kemudian ada lingkungan kelas. Oke, selanjutnya itu ada teknik pengumpulan. Yang pertama ada observasi langsung, yang kedua ada wawancara semi sampai terstruktur, yang ketiga ada dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada reduksi data, yaitu fokus pada informasi penting. Yang kedua ada penyajian data, yaitu tabel temuan dan narasi observasi. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada prosedur observasi. Yang pertama ada pra-observasi, yang kedua ada pelaksanaan observasi, dan yang ketiga ada post-observasi. Selanjutnya itu ada kesimpulan instrumen observasi, yang dimana dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS di SDIT Permata Bunda, Jakarta sudah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam yang berfokus pada siswa. Guru menggunakan berbagai metode seperti problem based learning atau PBL, deep learning, dan pembelajaran diferensiasi sesuai kemampuan siswa. Tantangan utama terletak pada pengolahan waktu dan perbedaan kemampuan siswa. Dan solusi yang dikembangkan meliputi penggunaan modul ajar kontekstual, media interaktif seperti video dan pop-up, serta lembar kerja berbasis proyek. Selanjutnya di sini ada hasil observasi dan analisis, yaitu ada identifikasi pembelajaran. Yang pertama ada temuan di sekolah. Guru membuka pembelajaran dengan pertanyaan pemantik, mengapa hujan bisa turun? Yang kedua ada siswa reguler mampu menjawab cepat berdasarkan pengalaman sehari-hari. Yang ketiga ada siswa ABK memerlukan pertanyaan sederhana seperti visual dan pendampingan shadow teacher. Yang keempat ada asesmen diagnostik, dilakukan secara lisan karena kemampuan verbal siswa berbeda-beda. Selanjutnya ada analisis teori. Menurut Dewi dan Hermanto tahun 2024, pedagogik inklusif menuntut guru memetakan kesiapan siswa sebelum pembelajaran. Yang kedua ada asesmen awal penting untuk memetakan literasi saintifik siswa menurut Heriansi tahun 2024. Yang ketiga ada diferensiasi respon antara siswa reguler dan ABK sesuai model pemetaan kebutuhan belajar awal. Selanjutnya ada desain pembelajaran. Di sini ada temuan sekolah. Yang pertama ada guru menggunakan modul ajar berbasis PBL atau problem based learning dan guided inquiry. Yang kedua ada media yang digunakan, yaitu video YouTube, PowerPoint, dan model pop-up 3D. Yang ketiga ada siswa reguler, aktivitas inquiry dijalankan secara penuh, yaitu diskusi kelompok dan analisis visual. Yang keempat ada siswa ABK, guru melakukan adaptasi, yaitu seperti instruksi sederhana, visual diperbesar dengan bantuan shadow teacher, adanya tambahan waktu, dan pendampingan dalam kelompok kecil. Selanjutnya ada analisis teori. Yang pertama ada diferensiasi instruksi, meningkatkan aksesibilitas materi untuk siswa berkemampuan beragam menurut Krishna Jati tahun 2024. Yang kedua ada modul diferensiasi, terbukti efektif untuk siswa berkebutuhan khusus menurut Aini et al 2024. Yang ketiga ada menurut PBL dan inquiry, mendukung kurikulum Merdeka menurut Rosida dan Saptiawan tahun 2024. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Yang ketiga ada pengalaman belajar. Temuan di sekolah pada tahap pengalaman belajar ini, peserta didik reguler berpartisipasi aktif melalui pengamatan model
siklus air, kemudian menjawab pertanyaan, kemudian berdiskusi, dan mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik. Sementara itu untuk peserta didik ABK ini dapat mengikuti kegiatan, tetapi mereka membutuhkan scaffolding atau seperti arahan berulang, kemudian contoh konkret atau contoh langsung atau nyata, serta bantuan teman sebaya. Keadaan tersebut sepenuhnya selaras dengan teori cooperative learning dalam pembelajaran inklusif menurut Rasmitadila et al. 2023 yang menunjukkan bahwa kelompok heterogen itu dapat meningkatkan interaksi dan pemahaman peserta didik. Selain itu juga diferensiasi berbasis gaya belajar yang diterapkan guru tersebut juga mendukung pendapat Arista tahun 2025 yang dimana bahwa diferensiasi ini dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta didik secara signifikan. Jadi guru di sini juga menerapkan pendekatan inquiry yang menurut literatur merupakan strategi efektif untuk membangun pemahaman konsep sains secara mendalam. Kemudian yang keempat ada asesmen dan refleksi. Temuan di sekolah ini guru menggunakan asesmen formatif seperti tanya jawab spontan, kemudian pengamatan diskusi, dan penilaian LKPD pada siswa reguler. Kemudian untuk siswa ABK di sini sendiri, guru menggunakan asesmen disesuaikan dengan disesuaikan seperti checklist observasi perilaku dan respon lisan secara sederhana. Di sini guru juga melakukan refleksi bersama dan memberikan penjelasan ulang jika ditemukan bagian yang belum dipahami. Strategi ini sesuai dengan teori asesmen inklusif menurut Yuwono et al. Tahun 2024. Yang menegaskan bahwa asesmen harus fleksibel dan multimodal untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik ABK. Penggunaan checklist observasi yang dilakukan guru itu juga didukung oleh penelitian Rasmitadila et al. Tahun 2023 ya, sebagaimana metode asesmen yang lebih akurat dibanding tes tertulis untuk siswa ABK. Selain itu juga praktik asesmen formatif yang dilakukan berulang itu selaras dengan kurikulum Merdeka menurut Rosidah dan Saptiawan tahun 2024. Secara keseluruhan, pembelajaran IPA di SDIT Permata Bunda ini telah sejalan dengan teori pembelajaran mendalam, diferensiasi, dan inklusi. Guru mampu mengintegrasikan pertanyaan pemantik, kemudian media variatif, aktivitas inquiry, serta asesmen formatif yang fleksibel. Perbedaan kemampuan siswa reguler dan ABK ini telah dikelola melalui diferensiasi instruksi, proses, dan media. Temuan-temuan observasi juga konsisten dengan teori-teori terbaru tentang pembelajaran IPA dan pendidikan inklusif. Kemudian saya akan memaparkan bagian refleksi mahasiswa. Pada bagian refleksi ini, kami mengidentifikasi 3 aspek penting, teman-teman. Yang pertama ada praktik deep learning, kemudian ada tantangan kurikulum merdeka, dan terakhir ada strategi calon guru. Untuk praktik deep learning di sini, pertama ada terkait praktik deep learning, di mana pembelajaran yang kami observasi menunjukkan penggunaan pertanyaan pemantik yang efektif, media visual yang variatif, serta diskusi aktif yang melibatkan peserta didik secara langsung. Siswa reguler di sini dapat mengisi LKPD secara mandiri. Kemudian untuk siswa ABK memerlukan instruksi sederhana dan pendampingan lebih intensif.
Hal ini juga memperlihatkan bahwa penerapan deep learning atau pembelajaran mendalam telah berjalan, namun membutuhkan penguatan bagi kelompok peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian yang kedua ada pada aspek tantangan kurikulum merdeka, yang kami menemukan adanya perbedaan kesiapan akademik antara siswa reguler dan ABK yang berdampak pada kelancaran pembelajaran. Selain itu juga keterbatasan waktu pembelajaran yang dimana itu hanya berkisar 2 sampai 3 jam pelajaran per minggu. Kemudian membuat guru harus bagaimana menyesuaikan ritme pembelajaran dan memberikan remedial untuk siswa tertentu gitu teman-teman. Adaptasi media dan instruksi juga menjadi kebutuhan penting khususnya bagi peserta didik ABK. Kemudian yang ketiga di sini ada strategi calon guru. Strategi calon guru yang dimana refleksi kami menunjukkan bahwa guru di masa depan itu perlu menguasai diferensiasi materi, kemudian pendekatan inquiry, serta pemanfaatan media multipresentasi. Selain itu juga kemampuan mengembangkan asesmen formatif yang adaptif bagi ABK merupakan kompetensi wajib. Guru juga perlu membangun budaya refleksi berkelanjutan agar pembelajaran tersebut semakin responsif dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Pertama, kesimpulan, di mana secara keseluruhan hasil observasi kelompok kami menunjukkan bahwa pembelajaran IPA telah mengintegrasikan prinsip deep learning atau pembelajaran mendalam, seperti penggunaan pertanyaan pemantik, kemudian kegiatan eksploratif, serta media visual untuk mendukung pemahaman konsep siklus air secara kontekstual. Kemudian siswa reguler terlihat aktif dan mandiri, sedangkan siswa ABK ini membutuhkan bimbingan intensif. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran berbeda pada setiap kelompok, sehingga penerapan diferensiasi ini menjadi sangat penting, teman-teman. Praktik yang dilakukan guru ini juga sudah selaras dengan tuntutan kurikulum merdeka, terutama dalam hal fleksibilitas asesmen, penggunaan media, dan aktivitas inquiry. Kemudian yang kedua ada rekomendasi peningkatan kualitas pembelajaran. Berdasarkan temuan dan analisis teori, terdapat 5 rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Pertama, ada memperkuat diferensiasi pembelajaran, terutama pada instruksi, materi, serta LKPD adaptif bagi siswa ABK. Kemudian yang kedua ada sediakan media adaptif, seperti visual yang lebih besar, manipulatif, taktil maupun audio untuk mendukung karakteristik belajar ABK itu sendiri. Kemudian yang ketiga mengoptimalkan kolaborasi guru kelas dengan shadow teacher sehingga pendampingan siswa ABK ini dapat lebih terstruktur dan efektif. Kemudian yang keempat ada memberikan fleksibilitas pada alokasi waktu pembelajaran, termasuk menyediakan sesi remedial untuk peserta didik yang membutuhkan pengalaman pendalaman materi. Kemudian yang kelima ada mengintegrasikan indikator inklusif dalam supervisi pembelajaran, agar proses pembelajaran tersebut benar-benar mengakomodasi keberagaman kebutuhan peserta didik. Kemudian di sini ada daftar pustaka. Daftar pustaka yang kelompok kami gunakan terdapat 6. Sudah terlampir. Kemudian untuk dokumentasi juga ini dokumentasi kelompok kami dan situasi pembelajaran pada saat pembelajaran IPA di kelas 4. Di kelas 4 di SD. Di kelas 4 di SDIT Permata Bunda Jakarta. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaiannya, kami meminta maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.